Injil Kerajaan. Di situ adalah orang yang menempatkan siapa yang menjadi raja. Ya, seperti Yesus yang berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Tetapi yang ingin saya coba sampaikan, apa yang terjadi ketika orang sedang sakit? Loh, kalau misalnya Yesus yang memerintah, seharusnya tidak ada sakit penyakit di sana. Kalau misal Yesus yang memerintah, tidak ada yang mengalami kekurangan. Karena rajanya siapa? Yesus. Maka dari itu, hai saudara-saudara, mari sama-sama kita jadikan Yesus sebagai raja atas hidup kita. Sebagai dia yang memegang kendali dan tahta hidup kita ini diberikan seutuhnya menjadi miliknya Yesus. Sangkal diri, pikul salib, dan jadi seperti yang Yesus inginkan. Saudara bisa melihat apakah itu benar? Namun yang saya ingin coba sampaikan, itu bukanlah kehidupan kita yang sekarang di dalam Kristus. Kalau kita di dalam Yesus, saya ingin mengajak saudara untuk di dalam in Christ, the gospel of grace, Injil anugerah. Itu membawa kita semua, itu masuk di dalam tubuh Kristus. Jadi bukan lagi kita berbicara tentang siapa yang memerintah, siapa yang mengendalikan, tetapi kita di dalam Kristus. We are in the body of Christ. Sehingga kalau misal ada orang sakit, percaya bahwa di dalam Yesus dia telah disembuhkan. Mana bisa kita di dalam tubuh Kristus sedang alami sakit penyakit? Ya tidak bisa. Karena Kristus membawa kesembuhan yang sempurna dalam hidup kita. Nah, taruh kemudian hidup kita bagaimana? Bedanya gimana? Karena begini, kalau Injil Kerajaan itu masih ada usaha dan upayanya. Ya kau sih, kenapa engkau tidak mengizinkan Yesus yang memerintah atas hidupmu? Mana? Kemudian orang akan terintimidasi, orang akan tertekan. Ya saya mau untuk menjadikan Yesus sebagai raja atas hidupku. Tapi susah. Memang roh penurut, tapi daging itu lemah. Anda lihat, kalau kita di dalam Kristus, Injil anugerah membawa kita seharusnya tidak layak, tapi kita dimasukkan dalam tubuh Kristus. Jadi gini, kita sembuh, sudah disembuhkan atau belum disembuhkan, namun kita tetap percaya kita sudah dalam Kristus Yesus. Dan lihat, perhatikanlah bahwa di sini kita tinggal menerima aliran kesembuhan yang mengalir dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Dan saya percaya seperti yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib, itu sempurna dan tuntas. Bahwa dia telah mengalahkan sakit penyakit dan oleh karena bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Terima. Kemudian orang berkata begini, nah kan kita mengikut seperti apa yang dikatakan Yesus, yang diajarkan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Saya lihat, yang ingin saya coba sampaikan adalah saat itu perkataan yang disampaikan oleh Yesus itu sebelum penebusan, sebelum salib. Berarti masih ada usaha dan upaya. Masih ada Tauratnya di sana, Taurahnya di situ. Namun, coba Anda perhatikan bagaimana message yang disampaikan setelah redemption, setelah penebusan, setelah kita diberikan kesempatan bahwa keselamatan cuma-cuma dan percaya oleh karena anugerahnya. Anda akan bisa melihat bedanya di mana. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara bahwa biarlah saat ini semua kita sadar bahwa kita di dalam Kristus. Kita di dalam tubuh Kristus. Dan saya percaya tidak ada sakit penyakit, tidak ada ketakutan, kekhawatiran ketika kita di dalam Yesus. Ya, dan saya percaya sekali bahwa orang yang menyadari bahwa dia di dalam Yesus, maka hidupnya akan selalu mengalir anugerah yang sempurna dalam hidupnya dia.